Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas tote seperti ini. Motifnya ada bagian yang timbul, ada juga yang tidak. Nah, teman-teman bisa kreasikan untuk warnanya. Semoga nanti polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, benang poli kilap, macam-macam warna, lalu ada penanda, dan hook ukuran nomor 3 tulip. Pertama kita akan buat bagian alas. Motif ini kelipatan 3. Awalan rantai 60 rantai. Setelah 60 rantai, tambahkan 1 rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-60 tadi, isi tiap-tiap rantai dengan 1 single crochet atau 1 SC setiap rantai. Lanjutkan hingga ke ujung. Selesai 1 baris, kemudian di ujung tambahkan lagi 1 rantai, putar, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Lanjutkan hingga ke ujung, lalu ulangi 1 rantai, putar, SC setiap lubang. Jadi buat total 24 baris atau sesuai kelipatan motif. Nah, ini sudah selesai total 24 baris, boleh ditambah sesuai kelipatan motif ya, kelipatan 3. Nah, di ujung baris ini saya tambahkan dulu 1 rantai. Kemudian beri penanda di lubang kedua atau 1 lubang sebelum lubang terakhir. Di sini ya, lubang yang kedua. Kemudian kita akan buat SC berkeliling. Jadi nanti di bagian sisi kiri ini ada 24 SC, lalu di bagian bawah 60 SC, bagian kanan 24, dan di bagian atas hingga ke penanda 59 SC. Jadi teman-teman bisa hitung agar nanti motifnya pas. Nah, lanjutkan berkeliling sesuai kelipatan tadi, jumlah SC-nya hingga penanda. SC terakhir di penanda. Kita letakkan lagi penandanya, dan akhir putaran saya akan slip stitch di puncak SC pertama 2 rantai. Nah, pengerjaan selanjutnya kita akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 double crochet dimulai dari tempat slip stitch atau 1 DC setiap lubang. Nah, lanjutkan berkeliling hingga DC terakhir di penanda. Mendekati akhir putaran,
DC terakhir di penanda. Akhir putaran kita slip stitch di puncak DC pertama, kemudian ganti benangnya. Di sini saya gunakan benang warna biru. Tarik kuat 2 rantai. Nah, benang yang warna hitam akan saya putuskan. Nah, kita lanjutkan ya. Di sini saya beri penanda di rantai kedua. Kita akan mulai motif untuk bagian yang pertama. Kita mulai dengan 3 buah DC di satu lubang ini. Di tempat kita slip stitch, kita isi dengan 3 DC. 1 2 3. Jadi di satu lubang ada 3 DC. Nah, kemudian kita akan lipat dari DC yang pertama. Keluarkan dulu hooknya, masukkan melalui DC yang pertama ini. Nah, tarik keluar. Nah, dia terlipat. Kemudian kita akan buat 3 rantai. 1 2 3. Lalu kita skip 2 lubang, 1 2, kita ulang motifnya. Skip 2, ulang motif. 3 DC di satu lubang. Kembali lipat dari DC yang pertama. 3 rantai, 1 2 3. Lanjut, skip 2. Ulang lagi motifnya, 3 DC di satu lubang. Lipat lagi 3 DC-nya. Tiga rantai. Lanjut, skip 2. 3 DC di satu lubang. Lipat 3 DC-nya. 3 rantai. Nah, seperti ini. Lanjutkan ya hingga ke akhir putaran. Nah, sudah mendekati akhir putaran. Setelah 3 rantai, kembali skip 2. 3 DC di satu lubang. Lipat 3 DC-nya. 3 rantai. Skip 2. Nah, ini pas ya motifnya. Langsung kita slip stitch di tempat yang kita beri penanda atau di rantai kedua. Slip stitch 2 rantai. Nah, hasil motifnya seperti ini. Jadi dia timbul seperti motif bubble. Kemudian untuk pola bagian yang kedua, kita mulai dengan di puncak bagian bubble ini ya. Di sini kita isi dengan 1 DC. Nah, beri penanda di puncak DC yang pertama. Kemudian di 3 rantai ini kita isi dengan 2 buah DC atau double crochet. Kembali ulang DC di bagian tengah-tengah motif bubble-nya. Kembali 2 DC di bagian 3 rantai. DC di bagian tengah-tengah motif bubble. 2 DC di bagian 3 rantai. Nah, lanjutkan polanya hingga ke akhir putaran.
Nah, mendekati akhir putaran. Ini terakhir 2 DC di bagian 3 rantai. Akhir putaran, slip stitch di penanda. Tarik kuat 2 rantai. Hasilnya seperti ini. Lalu kita akan ulang motif bagian yang pertama. Kita mulai dengan 3 buah DC di bagian kita slip stitch ya, atau tepat di tengah-tengah bagian bubble yang sejajar bagian bubble yang bawah. 3 DC di satu lubang. Lipat 3 DC-nya. Tiga rantai. Nah, teman-teman bisa beri penanda di bagian 2 rantainya atau di tengah-tengah bubble. Lanjut, skip 2, 1, 2, kembali 3 DC di satu lubang. Lipat. Tiga rantai. Skip 2, 3 DC di satu lubang. Lipat. Tiga rantai. Nah, lanjutkan ya hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, setelah motif bubble 3 rantai, skip 2, pas ya. Langsung kita slip stitch di penanda. Slip stitch, dan saya akan ganti ke benang warna yang berbeda. Di sini saya gunakan benang Tosca. Tarik kuat 2 rantai. Nah, benang yang warna biru akan saya putuskan. Nah, selanjutnya kita akan ulang motif bagian yang kedua. Kita mulai dengan 1 DC tepat di tengah-tengah bagian bubble. Lalu di bagian 3 rantai kita isi dengan 2 DC. Lanjut, 1 DC di bagian bubble, 2 DC di bagian 3 rantai. Nah, teman-teman tinggal lanjutkan ya hingga ke akhir putaran. Nanti slip stitch ganti lagi motifnya ke bagian yang pertama, jadi ulangi motifnya 1 dan 2. Di sini saya akan melakukan pergantian benang setiap 3 baris. Boleh teman-teman kreasikan ya untuk warna benangnya. Nah, ini dia sudah selesai, hasilnya seperti ini. Jadi untuk satu warna itu 3 baris saya buat. Boleh teman-teman tambah atau boleh juga dibuat satu warna, itu terserah ya. Nah, untuk bagian akhir motif akhiri di bagian yang kedua, yang bagian DC berkeliling. Nah, di sini di akhir putaran saya akan slip stitch 1 rantai. Selanjutnya kita akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 single crochet atau 1 SC setiap lubang. Nah, lanjutkan ya 1 SC nya berkeliling, lalu nanti ulangi slip stitch 1 rantai, jadi SC lagi berkeliling, buat sekitar 4 baris, boleh ditambah sesuai dengan selera. Nah, nanti kalau sudah selesai 4 baris SC nya atau lebih, kita tinggal menjahit untuk bagian tali tasnya. Di sini saya sudah rajut, tali tasnya ini cukup sederhana, hanya terdiri dari 6 SC bolak-balik ya.
Dan kemudian ini sekelilingnya saya slip stitch berkeliling supaya tali tasnya lebih kuat. Teman-teman bisa cek di kolom deskripsi untuk pembuatan tali sederhana seperti ini. Untuk tutorialnya saya sertakan. Jadi nanti tinggal dijahit di bagian 4 baris SC yang terakhir ya. Dan setelah itu nanti tasnya selesai. Nah, ini dia hasil akhirnya, tasnya sudah selesai. Dan teman-teman bisa lihat di sini motifnya ada bagian timbul. Dan ini 4 baris SC yang terakhir. Lalu saya sudah jahitkan juga talinya. Di sini saya jahit menggunakan jarum biasa ya. Dan saya juga sudah pasang di sini inner berupa lapisan inner atau furing sederhana. Teman-teman kalau ingin membuat inner juga bisa langsung ke kolom deskripsi, saya sudah sertakan link tutorial untuk penjahitan inner tas. Nah, untuk tas ini ukuran finalnya adalah untuk bagian tinggi itu sekitar sampai ke bagian alas ya. Tingginya 18 cm, sementara untuk bagian lebarnya 35 cm, dan untuk bagian lebar bagian alas itu sekitar 10 cm. Nah, untuk bagian bahan benang ini saya menggunakan benang warna-warni, jadi bisa dibilang ini sisaan. Jadi untuk yang warna hitam ini tidak sampai habis satu gulung. Tapi kalau teman-teman ingin membuat tas ini dari satu warna, saya rasa ini sekitar 3,5 gulung cukup ya. Nah, semoga polanya mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.